Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan kita kembali tersambung melalui line Zoom dengan Pak Hans Kui, co-founder dari Pasar Dana. Baik Pak Hans Kui, tadi kalau kita bahas bagaimana proyeksi pergerakan IHSG ini banyak dipengaruhi juga oleh aksi profit taking menjelang libur panjang. Tapi ketika kita berbicara mengenai sentimen yang cukup mewarnai IHSG kemarin yaitu ini ya peran data cadangan devisa yang menurun cukup drastis dan kemudian juga terkait dengan The Fed yang menahan suku bunga. Ini apakah akan menjadi salah satu sentimen utama juga di pergerakan hari ini, Pak Hans Kui? Ya, memang kalau kita lihat cadangan devisa turun, dan ini kalau ya, dicek ya dengan sesama itu karena intervensi yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menstabilkan nilai tukar. Yang kedua adalah memang untuk membayar hutang ya, sehingga terjadi penurunan pada cadangan devisa. Tetapi pada level ini cadangan devisa Indonesia relatif masih aman ya, karena lebih tinggi daripada kebutuhan import ya, sampai 6 bulan lebih gitu ya, padahal aturan internasional cuma 3 bulanan. Jadi cadangan devisa memang turun, tetapi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita ya, dan ini memang nampaknya menjadi mandat yang cukup penting ya bagi bank sentral ya, menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah memang pasar global yang sedang penuh ketidakpastian karena tarif tinggi dari Donald Trump yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat sempat pasar itu melakukan aksi sell Amerika ya, dan ini memberikan kekuatan kepada nilai tukar rupiah kita. Tetapi saat ini ketika Donald Trump mencapai kesepakatan dagang dengan Inggris, dan kita lihat sebenarnya kesepakatan itu lebih menguntungkan Amerika ya kalau kita telah poin-poinnya, kemudian memulai negosiasi dengan Tiongkok, ini menyebabkan US dollar menguat ya. Jadi Ya, tentu pekerjaan BI untuk menstabilkan nilai tukar tentu memakai cadangan devisa kita. baik. Terkait dengan The Fed yang kemudian mempertahankan suku bunga sejauh apa ini masih impacted terhadap pergerakan IHSG, Pak Hans Kui? Nah, ini cukup bagus ya. Jadi pertama The Fed membuktikan bahwa omong-omong dari Trump itu tidak berpengaruh pada mereka dan memastikan bahwa mereka tetap independen ya, Ya, tidak terpengaruh oleh eh, intervensi yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan ini memang harus dilakukan oleh seluruh bank sentral di seluruh dunia ya, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Nah, yang kedua yang cukup penting dari poinnya adalah The Fed menantikan data. Ya, ini cukup penting ya, data itu harus dilihat karena saat ini ekonomi US itu belum benar-benar terguncang karena dampak dari perang dagang sendiri ya. Jadi barang-barang itu masih ada di rak gitu ya, biarpun mulai sebagian habis beritanya, tetapi konsumsi yang dilakukan masyarakat itu berdasarkan barang import yang dipercepat ya. Itu terlihat dari pertumbuhan GDP US yang langsung negatif ya, karena import dipercepat menjelang tarif tinggi Donald Trump. Nah, jadi saat ini konsumsi yang terjadi itu masih mengkonsumsi barang-barang lama yang diimpor dengan cepat datang. Tetapi dalam beberapa bulan ke depan, dampak langsung dari perang dagang itu akan terlihat. Nah, ketika barang-barang menghilang dari rak yang ada, tekanan harga meningkat gitu ya, daya beli Amerika berkurang akibat kenaikan harga tadi, barang langka. Nah, ini akan mengganggu ekonomi. Nah, ini yang dinantikan oleh Federal Reserve untuk membuat kebijakan. Apakah inflasi meningkat, ya. apakah angka pengangguran meningkat di sana ya. Jadi dia baru akan mengambil keputusan sesudah seluruh data terkonfirmasi. Dan ini sebenarnya sudah sesuai ekspektasi pasar dan diperkirakan Federal Reserve itu baru memulai pemotongan bunga itu di bulan Juli. Ya. Ya. Jadi Juli atau September kelihatannya ya baru terjadi pemotongan, menunggu konfirmasi data yang ada. Baik, masih jadi perhatian utama bagaimana data-data susulan terkait dengan inflasi dan juga daya beli di Amerika Serikat ini akan mempengaruhi keputusan The Fed berikutnya. Tapi Pak Hans Kui, sebelum kita lanjutkan dialog berikutnya, kita akan terlihat terlebih dahulu saham-saham pilihan pada pagi hari ini. Ada sejumlah saham yang kita saksikan di layar televisi berikut ini. Ada BBTN, kemudian ada INTP, SIDO dan juga TOWR dengan masing-masing rekomendasi buy, dan kita akan membahas lebih lanjut selengkapnya masing-masing pilihan saham tersebut bersama dengan Pak Hans Kui.
Baik, Siap. Pak Hanskui, ini kemarin menjadi anomali yang cukup signifikan begitu ya di tengah pelemahan sektor perbankan. Ini BBRI melemah 3%, kemudian BMRI ini juga ikut melemah 3%, BBCA pun melemah 1%. Justru BBTN ini menguat ya kemarin ya 9%. Anda melihat sejauh apa sih BBTN ini akan melanjutkan uptrendnya dan sejauh apa masih menjadi rekomendasi buy di pasar saham? Ya, nampaknya ada rotasi yang terjadi ya kalau kita lihat karena saham perbankan lain terkoreksi dan ketika kita cek grafiknya BBTN itu selain naiknya tinggi itu volume juga naik cukup tinggi ya dan terjadi breakout di sana gitu. Sehingga kalau kita lihat kalau terjadi pullback pada perdagangan pasar itu tentu kita berpeluang untuk melakukan akumulasi beli gitu. Jadi pullback itu 1100 gitu ya sampai 1130-an itu ya area pullback untuk melakukan akumulasi beli gitu ya karena kenaikan diikuti volume dan candle yang panjang gitu ya membuka peluang untuk BBTN melanjutkan rally naik yang terjadi. Baik, berarti ini masih ada potensi yang sangat baik untuk BBTN. Apakah kemudian juga sentimen dari akuisisi Bank Victoria Syariah ini mendasari penguatan BBTN cukup signifikan dan direkomendasikan untuk trading jangka menengah atau seperti apa, Pak Hanskui? Ya, memang ada berita akuisisi ya, dan ini positif juga bagi korporasi gitu ya. Tetapi tentu kita harus melihat perkembangan yang terjadi di global juga ya, bagaimana. Tetapi kalau menurut kita sih break ini membuka peluang dia melanjutkan kenaikan ya. Nanti kita baru cut loss kalau turun di bawah 1030 gitu ya. Area beli kita tadi 1130 sampai 1100 ya. Ya. Kemudian untuk target ya memang kita akan membiarkan saham ini bergerak naik ya kalau dia mengalami peningkatan mungkin resisten terdekatnya kita tunggu di 1200 dan kalau bisa break 1200 kemungkinan bisa sampai 1260-an ya untuk BBTN. Baik, kalau break sampai di 1200 ada proyeksi positif ke 1260-an, masih diproyeksikan sangat positif untuk BBTN. Kita bergerak ke saham pilihan berikutnya untuk INTP, Pak. Ini Indosemen. Anda lihat secara sektoral apakah sentimennya apa yang mendasari sentimen positifnya Pak untuk INTP? Ya sebenarnya kalau kita lihat industri semen tentu sangat tergantung properti ya dan properti kita mungkin belum bangkit. Jadi ini memang untuk trading aja. Kalau kami perhatikan perdagangan kemarin dia berusaha naik tetapi tertekan turun lagi tetapi volume meningkat ya. Jadi ini kelihatannya kami lebih memilih untuk spekulatif beli gitu ya. Area-areanya dari 5.050 sampai dengan level 5.150 ya area untuk beli INTP gitu ya. Kemudian cut loss kalau turun di bawah 4.800 saat ini target kita di 5.650 ya. Dan sebenarnya valuasinya relatif murah ya untuk industri semen. Tetapi memang momentum kenaikan semen ini masih menunggu ya, terutama kalau nanti properti benar-benar booming ya. Jadi ini untuk trading di jangka pendek dulu. Baik, INTP direkomendasikan untuk spekulatif buy di trading jangka pendek. Kita beralih ke saham Sido, ini di support 515 dan resistance di 600. Rekomendasinya seperti apa, Pak Hanskui? Ya, Sido ini sebenarnya dalam periode yang sideways ya, kalau kita lihat secara teknikal. Kemudian beberapa waktu lalu itu di awal-awal Mei itu tertekan turun cukup dalam. Tetapi kemudian candlenya ini mengecil dan terlihat sideways ya. Jadi ini kita merekomendasikan lebih arahnya spekulatif buy ya. 53, 530, 540 area untuk spekulatif buy kita. Kemudian cut loss di bawah 510 ya. Target kita di 600 ya. Jadi dia masih dalam pergerakan sideways, tekanan turunnya berkurang ya, candle mengecil dengan volume yang relatif lebih kecil. Baik, pergerakannya masih sideways untuk Sido direkomendasikan spekulatif buy dalam pergerakan sideways-nya. Kita ke TOWR, Pak Hanskui, proyeksinya seperti apa? Ya, tower sebenarnya kalau kita lihat dalam tren yang naik gitu ya, jadi kita berpikir mungkin dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, area beli dari 575 sampai dengan level 600 ya area beli kita. Nah, cut loss kalau turun di bawah 550 ya. Sementara
memang kita menantikan pergerakan harga sahamnya ini di level 650-an ya, sampai dengan level atas di 700 untuk tower. Baik, untuk tower direkomendasikan trading jangka pendek atau menengah Pak Hanskui? Ya ini juga dalam jangka menengah ya, kalau kita lihat karena trennya udah mulai bergerak naik ke atas. Baik, Pak Hanskui kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini. Sebelum mungkin ada pertanyaan satu terakhir, kita akan lihat bersama-sama terlebih dahulu pergerakan IHSG sejauh ini pagi ini sudah menguat 0,68% atau menguat 46 poin ya ke 6.874. Nah, kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Kemudian juga dari top gainers ini ada ERA, kemudian ada Cuan, PTRO, MEDC, kemudian MDKA, Jati, Goto. Sementara itu dari top losers ada DKHH, PNLF, DMAS, kemudian juga BBTN, Film Harta. Dari sektoral pemirsa ini Basic Industries masih memimpin penguatan dengan kenaikan 1,3%, kemudian juga disusul infrastruktur dengan kenaikan 1%, dan energi memimpin penguatan, maksud kami melanjutkan penguatan di 0,97%. Baik, sedikit kita bahas juga lebih lanjut bersama dengan Pak Hanskui. Pak Hanskui, kalau kita bahas juga ini terkait dengan pergerakan pasar modal yang masih wait and see. Ini kita lihat kemarin ya, kalau dilihat dari saham-saham komoditas barang baku atau emas ya, seperti Antam, kemarin ini sudah naik pesat sekali, 1 bulan terakhir ini justru anjlok besar-besaran. Apakah ini kemudian hanya bentuk nyata dari aksi profit taking, atau kemudian untuk saham-saham komoditas emas ini sudah ada sentimen negatif yang lebih besar, sudah waspada profit taking untuk saham komoditas emas, Pak Hanskui? Ya, rata-rata saham emas itu naik tinggi sekali ya, Antam naik sangat tinggi sekali. Jadi kalau terjadi koreksi tentu ini sesuatu yang relatif wajar gitu. Nah, sebenarnya ada yang dilihat oleh pasar adalah fenomena harga emas global Ya, gitu. Jadi ketika emas naik tinggi itu terjadi karena eh, kebijakan Donald Trump itu benar-benar menyebabkan kekhawatiran meningkat di global. Nah, orang bergerak ke aset safe haven dan yang menarik mereka membuang dolar gitu ya, ya. Jadi dolar dilepas gitu dan itu terjadi di Asia beberapa saat terakhir juga gitu ya. Nilai tukar mata uang Taiwan dan Hong Kong itu relatif menguat ya terhadap US dollar gitu. Nah, ini menyebabkan emas yang dihargai dalam dolar itu mendapatkan sentimen yang positif ya. Jadi dia bergerak naik ke atas. ya. Jadi uang itu masuk ke safe haven itu ada di franc Swiss, yen Jepang dan emas gitu. Nah, seiring dengan langkah Trump yang mulai show off tentang keberhasilan nego dagangnya gitu ya dan terutama pembicaraan mereka dengan Tiongkok yang berlangsung tanggal 10 Mei di Swiss gitu ya. Ini menyebabkan risiko global itu menurun. Jadi ada ekspektasi bahwa akan ada solusi perang dagang di sini. Nah, ini menyebabkan orang berpikir bahwa emas mungkin nggak akan naik terlalu tinggi gitu ya dan cenderung akan sideways di level ini. Mungkin nggak akan turun banyak, Mas. Kenapa nggak turun banyak? Karena seluruh dunia menyadari bahwa ketika mereka menang trade dengan US gitu ya, ada surplus perdagangan, mereka tidak lagi menyimpan uangnya dalam Ya. US dollar ya, cadangan devisanya, tetapi mengalihkannya untuk membeli emas gitu. Sehingga dalam jangka panjang emas akan cukup termaintain, tetapi di jangka pendek karena turunnya risiko perang dagang dari Donald Trump ini menyebabkan emas itu sulit bergerak naik terlalu tinggi. Nah, ini yang Baik, menyebabkan terjadi aksi profit taking pada saham-saham emas ya, baik. terutama Antam ya Ya. salah satunya. Iya, baik Pak Hanskui, ini menarik sekali insight-nya bagaimana kemudian mengikuti prospek ataupun dinamika global yang ada. Trump masih menunjukkan tanda-tanda positif terkait dengan negosiasi dan terkait dengan saham-saham komoditas emas ini masih menjadi perhatian, masih wait and see karena akan ada penurunan secara terbatas mungkin di tengah penantian yang ada. Baik, terima kasih Pak Hanskui sudah bergabung bersama kami. Pak Hanskui selaku co-founder Pasar Dana. Ini kami harapkan sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa kembali Pak Hanskui. Ya, terima kasih Bu, selamat pagi.